Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Kevin Pramal dari Early Theory Tarot. Hari ini ada ramalan pilih kartu lagi. Ya, jadi kita sudah memasuki bulan November. Jadi kita akan mencari tahu nih, ya, apakah jodoh kamu akan datang di bulan November? Dan jika iya, cara ketemunya tuh gimana? Dan ciri-ciri orangnya tuh seperti apa? Ya, kita akan kupas sampai tuntas ya di ramalan kali ini. Oke, jadi mari kita mulai. Seperti biasa ada 3 grup di sini, grup A, grup B, dan juga grup C. Jadi kalian tinggal gunakan intuisi kalian aja, coba kalian lihat gitu ya. Biasanya itu pasti ada bisikan di telinga kalian kayak pilih yang kiri, pilih yang kanan, pilih yang tengah gitu. Gunakan intuisi kalian untuk memilih ramalan mana yang memang ditujukan untuk kalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya channel kami Early Theory Tarot di YouTube, dan juga jangan lupa follow juga di Instagram kami @early_theory ya. Dan kalau misal butuh ramalan pribadi bisa langsung di order di website kami di www.earlytheory.com. Oke, I will see you soon. Halo grup A, mari kita mulai dengan ramalan kalian. Jadi kita akan mencari tahu di bulan November ya, jodoh kalian itu bentuknya seperti apa dan bagaimana cara bertemunya. Oke, jadi gue percaya bahwa manusia itu jodoh nggak cuma satu ya, by the way ya gitu. Jadi kayak ada beberapa orang di dunia ini yang memang frekuensi jiwanya itu satu frekuensi dengan kalian ya. Jadi jangan terlalu terikat dengan konsep bahwa hanya ada satu orang yang memang sempurna untuk kalian di dunia ini gitu ya. Jadi itu sih yang kayak saya selalu kasih tahu ke klien-klien saya gitu. Jangan sampai kalian menghabiskan waktu karena banyak banget nih orang-orang yang pada akhirnya nyangkut di dalam sebuah hubungan karena mereka benar-benar percaya banget, sepercaya itu bahwa kayak oke nih orang nih benar-benar satu-satunya untuk gua. Padahal ternyata sebenarnya tidak gitu, tahu gak sih kayak kita kena marah lagi ya. But anyway, yuk mari kita mulai dengan di bulan November ya, jodoh kalian seperti apa. Satu hal yang menurut gue cukup menarik ya, kartu pertamanya kalian itu ada kartu Rain. Gue kasih lihat ke kalian ya. Jadi ya di saat kalian pertama kali kenal, oke, ya, pokoknya ingat-ingat aja. Pada saat kalian kenal itu pasti lagi hujan, ya. Percaya nggak percaya, ya. Pertama kali kalian kenal itu lagi hujan. Dan memang kita itu lagi memasuki musim-musim ya musim hujan ya pastinya ya gitu ya. Di Kalimantan di tempat gua tinggal ya itu lagi hujan, di Jakarta juga lagi badai membara ke segala hal gitu ya. Jadi ada kemungkinan besar pada saat kalian kenal itu lagi hujan. Jadi itu ingat-ingat ya, kalau misalnya kayak kalian ketemu atau kalian lagi match sama seseorang di Tinder, di Bumble, tapi nggak lagi hujan, kemungkinan besar ini bukan orangnya. Yang gue lihat di sini ya, kemungkinan besar zodiaknya itu antara dua ya, antara Taurus, ini kartu Empress ini ikatannya dengan kartu Taurus, Taurus atau ya di sini ada kartu King of Pentacles nanti gue kasih lihat atau Virgo. Oke, jadi ada kemungkinan orang ini zodiaknya itu antara Taurus ataupun Virgo. Yang gue lihat ya, ini adalah seorang pedagang. Jadi dia itu bukan kerja kantoran. Oke, yang gue lihat itu dia itu kerja itu berdagang, antara dia tuh buka toko atau dia itu buka online shop jual barang. Pokoknya kayak jual beli barang deh, berdagang pokoknya kayak kerjaannya ya. Secara garis besar yang gue lihat dengan orang ini kepribadiannya itu chill ya, dia orangnya nyantai, dia orangnya tuh kalau dibilang kalem juga nggak kalem-kalem banget, cuman dia emang orangnya itu satu cukup rumahan ya. Anaknya itu kalau misalnya ada kesempatan pas lagi libur, pas lagi off gitu ya, pas lagi nggak bekerja, dia maunya tuh di rumah tidur gitu, molor. Orangnya tuh kayak sukanya molor gitu, kayak udah di rumah aja nyantai, makan-makan di rumah aja gitu ya. Bukanlah orang yang suka keluar ke sana kemari gitu ya. Dan yang gue lihat dengan orang ini juga suka main game ya. Suka main game dia, kayak antara dia suka main game di HP-nya atau suka main game di laptopnya gitu. Ini adalah kartu permainan. Two of Pentacles itu orang-orang yang, gue bukannya bilang dia orang kekanak-kanakan ya, tapi cara dia menghibur diri itu adalah dengan main game gitu loh, literally main game. Mungkin main Candy Crush atau mungkin main Mobile Legends, apapun itu ya. Di sini ada kartu Four of Cups, ini yang tadi saya bilang ya, dia orangnya itu, Four of Cups itu adalah orang yang nyamannya di rumah gitu ya. Dia nggak suka huru-hara, dia bukan tipikal orang yang kayak, wah clubbing terus tiap malam, dia bukan tipikal orang yang suka nongki-nongki bareng sama teman di luar gitu ya. Kalaupun dia mau nongkrong bareng sama teman, dia maunya tuh kayak, oh ya udah datang ke rumah orang, bertamu ke rumah temennya, atau temennya tuh yang bertamu ke rumahnya dia ya. Yang gue lihat tuh lebih banyak kayak dia di rumahnya sendiri. Emang anaknya tuh lumayan jago kandang ya. Dan memang dibilang begini, dibilang kayak, lah kalau misalnya kayak kamar gua, tempat tinggal gua udah nyaman, ngapain gua keluar? Ngapain gue ke tempat orang lain gitu ya. Itu yang gue lihat dari orang ini juga. Cukup pede sih orangnya, dia bukan tipikal orang yang pemalu ya, walaupun dia itu orangnya tenang ya, dia orangnya tuh chill, dia orangnya nyantai, tapi dia orangnya tuh kepercayaan dirinya tinggi gitu, orang tipikal orang yang optimis
ya tipikal orang yang optimis, cuman memang kalau misal lagi kerja itu dia kalau misal stres itu, ya semua orang kena marah. Dia tipikal orang yang kayak gampang bad mood kalau misalnya, balik lagi ya karena dia tuh berdagang ya, kadang-kadang kan kalau misalnya kayak ngurusin karyawan yang nggak becus gitu ya, wah dia orang bisa tiba-tiba kayak suka bad mood lah, suka marah gitu, dan dia tipikal orang yang kayak kalau misal marah tuh ya, maunya tuh kayak, "Udah yuk kita ke mana gitu cari makan," gitu. Ya tipikal orang yang kayak gitu tuh. Dia tipikal orang yang suka makan malam hari ya, ya entah kenapa kayak gue lihat tuh nih orang kayak suka kayak malam-malam gitu, kayak suka tiba-tiba kayak dia tuh nge kamu gitu ya, padahal udah kayak good night-an jam 11 gitu tiba-tiba kayak chat, "Eh kok tiba-tiba lapar ya? Udah aku mau makan dulu, keluar makan cari nasi goreng bentar," gitu. Tipikal orang yang seperti itu nggak random cuy, beneran kayak yang gue lihat dengan orang ini, dia lucu sih orangnya ya. Di sini ada kartu Three of Wands. Jadi pertemuan kalian itu kemungkinan besar terjadi lewat sosial media, antara lewat Instagram, follow-back-kan, ataupun lewat dating apps ya, seperti Tinder, Bumble, ya ataupun hal-hal sejenisnya lah. Nah, di sini ada kartu King of Pentacles. Itu yang tadi saya bilang ya, ada kemungkinan dia zodiaknya itu antara Taurus di dream career ini ataupun Virgo, antara dua itu deh. Ya, entah kenapa yang gue lihat, dia itu umurnya lebih tua dari kalian ya. Ya, dia umurnya lebih tua dari kalian, yang gue lihat nih agak lumayan jauh ya. Ini ada kemungkinan nih kebanyakan yang nonton video gue nih kebanyakan cewek ya. Jadi, karena yang gue lihat tuh energinya tuh cenderung maskulin ya. Ya, cenderung maskulin. Di sini ada kartu Four of Swords juga, balik lagi ya, lihat tuh jago kandang kan, bersarang gitu ya. Dia bilang kayak, "Udah gue di rumah aja," gitu. Tipikal orang yang kayak mageran, ya tipikal orang yang mageran banget. Tapi ya ada sisi positifnya juga. Ya berarti dia orangnya nggak nakal macam-macam ke sana kemari gitu, bukan tipikal pasangan yang cabe-cabean. Pokoknya orangnya nggak banyak gaya deh gitu. Gue suka sih dengan orang ini, kocak dia orangnya ya. Dia orangnya tuh kocak kayak apa ya? Seru gitu kayak walaupun kesehariannya itu, rutinitasnya itu biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu ya, tapi sehari-hari tuh ada aja kalian tuh obrolannya dan dia tipikal orang yang nggak tahu ya, gue ngerasa kayak suka bercanda receh-recehan gitu loh ya, tipikal orang yang seperti itu. Nah di sini ada kartu Seven of Wands ya, bisa cenderung ini ya, dia itu bisa cenderung keras kepala. Terutama ketika kayak kamu tuh minta kayak, "Oke kamu boleh nggak lebih kayak gini, kamu boleh nggak lebih kayak gitu." Dia orangnya biasa kayak lebih berani untuk berdebat gitu ya, bukan orang yang asal ngalah gitu hanya gara-gara kayak, "Kamu pacar aku, ya udah aku ngalah," gitu, bukan tipikal orang yang seperti itu ya. Dia tipikal orangnya lebih yang kayak, "Kalau misal aku nggak ngerasa benar, ya udah aku bakal berdebat," gitu ya. Tapi bukan orang yang kemungkinan besar Taurus sih, udah ya konfirmasi kemungkinan besar Taurus nih orang. Jadi Taurus ya ketemunya lewat sosial media ataupun lewat dating apps. Apalagi yang mau kita bahas ya? Yang gue lihat dari orang ini sih satu, bentuk kepala tuh cenderung yang satu yang gue lihat tuh pipinya tuh agak tembem, ya. Satu, pipinya itu agak tembem, gemes sih orangnya ya, gemesin banget. Rambutnya itu kalau gue bilang rambutnya itu berponi ya, berponi, agak lebat ya rambutnya itu, bukan lebat, maksudnya tipikal rambut tebel, tahu gak sih kayak kalau kalau lu sisir itu kayak kalau lu nyisir rambutnya pakai jari lu itu jadi lu tenggelam gitu ke dalam semak belukar rambutnya itu ya. Tapi rambutnya tipikal rambut yang lurus kalau yang gue lihat dari sini. Oke, gue suka dengan orang ini karena dia orangnya itu tipikal yang kocak sih. Kayak lu tuh akan jatuh cinta sama orang ini sebenarnya bukan karena, waduh nih orang badannya bagus atau nih orang itu kayak tampangnya kayak wah gimana banget, enggak. Tapi lebih ke arah kayak lu ngerasa, waduh ini orang kepribadiannya tuh lucu gitu ya, seru orangnya, kayak enak diajak ngobrol. Walaupun kalian itu ketika ngobrol itu bukan ngobrol sesuatu yang terlalu mendalam yang sampai yang kayak gimana banget ya. Tapi, nggak tahu sehari-hari tuh kalian tuh seru aja gitu kayak ngobrolin segala sesuatu. Terus dia tuh tipikal orang yang kalau bisa bercanda itu agak nyolot gitu ya, tipikal orang yang bercanda itu agak nyolot. Menarik sih kalau gue lihat ya, dan ini ketemunya bakal di bulan November ya, jadi coba dicari kalau misalnya udah tahu petunjuknya, oh bakal ketemunya dari sosial media, online gitu ya. Jangan carinya tuh di taman di taman umum gitu loh. Karena balik lagi kadang-kadang orang tuh bilang kayak, "Kok kayak kemarin kayak lu udah bukain kartunya untuk gua," gitu kan, kayak, "Ketemunya kok nggak ketemu-ketemu?" Gitu. Terus gua bilang, "Lah ketemunya waktu itu gua bilangnya lewat apa? Lewat online. Terus lu carinya di online nggak?" "Oh nggak, gua udah lama nggak online." Lah lu tai gua kayak gitu cuy. Kayak kadang-kadang tuh emang kayak gitu tuh suka menguji kesabaran. Coba aja dicari ya, ada kemungkinan bisa ketemu sih yang gue lihat dari sini ya. Ada kemungkinan bahkan ketemunya itu di awal-awal November kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Jadi ya doa-doa aja, manifest-manifest, semoga benar-benar bisa dipertemukan dan kalau bisa bertemu dan benar-benar udah ketemu nih sama orangnya,
Komen dong di bawah, gue pengen tahu ya. Atau DM tuh ke Instagram gue, kabarin kayak, kok yang di video ini gitu gila, kayak gue bener-bener ketemu gitu. Gue bakal seneng sih, gue bakal seneng banget kalau misalnya kayak ternyata ramalan gue tuh bener gitu ya, atau resonate ya ke kalian semua. Oke, I will see you soon grup A. Bye-bye. Halo grup B, mari kita buka ramalan kalian ya. Jadi di bulan November, jodoh kalian yang akan datang ini ciri-cirinya seperti apa dan bentukannya seperti apa, kepribadian seperti apa, kemungkinan besar ketemunya di mana. Ya, kita coba cek semua di ramalan kali ini. Oke, mari coba kita mulai ya dari kartu di tengah dulu di sini, kartu Bayom. Oke. Satu pesan ya yang cukup spesifik ya. Setiap kali saya pakai kartu oracle yang ini nih, ya kartu oracle yang warna pink ini. Jawabannya tuh random banget gitu. Jadi kayak kalian jangan cuma ngebaca kayak, "Oh, Bayom tuh maksudnya apa?" gitu. Apakah dia tuh enggak ya. Saya tuh sering banget dapat pesan spiritual yang spesifik dari kartu ini yang justru nggak nyambung banget gitu loh dari pesannya gitu. Ya, dan untuk yang kali ini nih saya dapat pesannya satu, ini adalah orang yang asalnya itu tempatnya itu dingin. Ya, jadi kalau misalnya kalian yang nonton video kali ini itu mungkin tinggalnya di Jakarta atau di Jawa misalnya, ya coba dibayangkan aja ini adalah orang yang mungkin asli Bogor atau asli Bandung gitu, orang Bandung atau orang Bogor gitu. Atau mungkin kalian yang tinggalnya tuh misalnya kayak di daerah Bali gitu ya, misalnya banyak nih followers followers gue yang kayak di Bali gitu kan. Coba aja kalian cek mungkin dia itu kayak rumahnya atau kayak tempat asalnya itu di daerah-daerah dataran tinggi misalnya yang pokoknya tuh dingin. Ya itu yang gue lihat tuh ya dari orang ini gitu. Bukannya dianya kepribadiannya dingin ya, tapi kayak tempat asalnya, kampung halamannya tuh kota yang dingin atau tempat yang dataran tinggi. Oke, gue cukup yakin ya, ini gue cukup yakin banget guys. Ini gue cukup yakin banget orang ini zodiaknya itu Aquarius. Ya, orang ini zodiaknya itu Aquarius. Yang gue lihat dari orang ini ya, dia tuh tipikal orang yang bentuk matanya, lu tahu gak sih kayak kadang-kadang ada orang yang kayak matanya tuh bagus by the way ya, gue bukannya bilang dia jelek gitu, tapi bentuk matanya tuh jaraknya itu agak berjauhan antara kiri dan kanan gitu loh. Ngerti gak sih? Ada orang yang kayak kadang-kadang itu kayak jarak antara dua matanya itu deket, ada yang jauh. Nah dia tuh tipikal orang yang kayak matanya tuh agak jauh gitu. Kalau gue tuh dulunya pas SMA ya, sumpah dulu mulut gue jahat banget sama teman-teman gue. Kita tuh selalu bilang gitu, orang-orang kayak gitu tuh kayak mata ikan hiu gitu. Tahu gak sih matanya tuh kayak berjauhan gitu. Nggak sampai ekstrim ya by the way ya, tapi itu karakteristik yang gue lihat dari orang ini. Dia itu rahangnya bagus ya. Kalau gue lihat di sini rahangnya tuh kayak kokoh gitu ya, rahang keras kayak kalau kita bilang tuh kayak wah ini orang kepribadiannya tegas gitu kan. Alis matanya tuh kalau gue lihat tuh lumayan tebel ya dengan orang ini. Lumayan tebel, badannya itu kalau gue bilang badannya besar, sebenarnya bukan gini, badannya itu cenderung berotot. Lu tau lah kalau misalnya kayak lu lihat orang ini ya kayak dia pakai baju gitu kan, kesannya tuh kayak wah ini orang berotot gitu. Terutama di bagian apanya tau gak? Di bagian pundaknya itu kelihatan kayak wah ini berotot gitu, nggak cuma tulang doang gitu ya. Itu yang gue lihat dari orang ini juga. Sangat ini ya, orangnya itu cukup dominan ya. Gue banyak ngelihat kartu-kartu dominan di sini. Gue sambil kasih lihat di sini ada kartu Sofia, ini energi Leo ya by the way ya. Tapi gue cukup yakin sih by the way ini orang itu zodiaknya Aquarius. Ini biasa menandakan orang-orang yang dia itu daya juangnya tinggi ya. Ini adalah orang yang pekerja keras. Ini adalah orang yang gue bilang beginilah. Kita bilang kayak determinasinya itu tinggi. Kalau mau sesuatu tuh pasti bakal dikejar sampai dapat gitu, pantang menyerah orangnya ya, makanya tadi gue bilang daya juangnya itu tinggi. Dia adalah orang yang gaya hidupnya itu lain dari yang lain ya, kalau gue bilang ya, bukan tipikal orang yang gue nggak ngerasa ini orang yang mainstream gitu, dan memang kebanyakan orang yang zodiaknya Aquarius itu emang ya jalur hidupnya itu ya beda sendiri aja gitu ya, kayak orang biasa pas Sabtu Minggu itu kayak, oh kita pergi ngopi, nyantai-nyantai sama teman, mungkin dia tuh lebih yang kayak, ah gue mau kayak nyantai aja piknik sendiri di taman umum gitu, bisa aja gitu ya, tipikal orang yang gue ngerasa dengan orang ini dia cinta alam sih gitu, suka banget kayak kalau misal mau nongkrong, kalau misal mau kencan tuh dia maunya tuh yang kayak, kita ke tempat alam terbuka yuk gitu. Dia nggak suka kayak di tempat yang kayak, dia nggak suka kayak pergi ke mall lah atau kayak ke tempat yang tertutup. Kayak kalau mau ngopi pun harus tempatnya yang kayak terbuka, yang kayak kesannya tuh kayak, dia tuh selalu ngomong sesuatu yang berhubungan dengan kayak, dia bilang kayak, gue mau cari suasana asri gitu. Kayak gue mau cari yang kayak plong gitu, plong. Dia suka ngomong itu tuh kayak, wah gue mau cari yang agak plong nih gitu. Dan cara dia ngomong itu ya, nggak tahu ya, gue ngerasa kayak agak kebapak-bapakan gitu loh ya. Gue nggak tahu kenapa. Tahu gak sih kayak kadang-kadang kalau om-om kalau misalnya cara ngomongnya tuh beda gitu. Tahu gak sih kayak ada kesan kayak
ada kesan kayak kejadulan gitu dari cara dia ngomong gitu ya. Cara dia ngomong tuh ya, wah ini nih bukan main-main nih, kayak gue mau carinya yang plong nih. Wah ini nih kopinya enak. Ngerti gak sih? Dari tadi kayak gue suka lihat kayak kalian tuh nanti ke depannya tuh bakal sering nongkrong, sering kencannya tuh ya di tempat ngopi gitu ya, di coffee shop. Nah di sini gue kasih lihat dulu ya beberapa kartu yang gue udah tarik. Di sini ada kartu Three of Pentacles. Oke. Sini ada kartu Queen of Cups. Dan juga ada kartu Knight of Swords ya, balik lagi energi Aquarius di sini ya. Justru kalau gue lihat ya kebanyakan kalian yang nonton video ini, kaliannya itu kemungkinan besar zodiaknya itu antara ya ini Leo, Cancer ya, atau Leo. Di sini ada di sini ada Leo juga, energi Leo, dan di sini ada energi Scorpio ya. Jadi untuk kalian yang mungkin kemungkinan besar nonton video ini ya zodiak kalian yang mungkin itu Leo, Scorpio, Cancer ya kan, dan kemungkinan besar kalian akan bertemu dengan seorang Aquarius. Beda umur kalian nggak beda jauh by the way ya dengan orang ini ya. Orang ini paling kayak gue ngerasa hampir seumuran gitu. Kalau nggak pun paling lebih tua setahun di atas lu gitu. Jadi nggak beda-beda jauh banget. Dan yang gue lihat dengan orang ini cukup menariknya satu ya. Dia tuh orangnya tuh seni banget ya. Mungkin kerjaannya tuh bukan yang berhubungan dengan seni rupa, nggak sampai yang kayak jadi seniman pelukis gitu. Tapi pekerjaannya dia itu ada hubungannya dengan industri kreatif. Ya, kerjaannya dia tuh banyak hubungannya dengan industri kreatif, dan yang gue lihat ini dia tidak bekerja untuk orang lain, dia bekerja untuk diri sendiri. Jadi antara dia itu wirausaha, buka usaha sendiri, atau dia kerja itu freelancer ya, atau kayak kerja sendirilah ya, secara independen. Kita lihatnya itu seperti itu. Ini adalah orang yang kalau gue bilang itu dia tuh orangnya tuh manja, bukan manja. Dia tuh suka ngemanjain pacarnya atau pasangannya gitu. Dia tipikal orang yang kalau misalnya ngomong sama pasangan tuh kesannya kita ngomongnya tuh baby talk gitu ya, kayak suka ngomongnya tuh kayak, gitu, kayak, "Ya yang aku maunya gini," gitu. Cara ngomongnya tuh yang kayak gitu, kayak anak bayi gitu ya. Itu sih, gue suka dengan orang ini tuh, dia kepribadiannya tuh ringan, dan dia tuh tipikal orang yang, apa ya kalau gue bilang, cara dia ngejalanin hidup itu nggak mau pusing gitu loh. Dia orangnya yang lebih yang kayak, dia bukan orang yang nggak punya pendirian ya, tapi dia orangnya tuh dia bilang kayak, "Gue nggak mau ribet, pokoknya udah kayak kita lakuin sesuatu ya lakuin sesuatu aja." Dia nggak suka yang terlalu banyak pertimbangan gitu loh. Bahkan kadang-kadang kayak gue lihat ya nanti ke depannya ketika kayak lu udah pacaran dengan orang ini, lu tuh sering ditegur sama dia gitu. "Udah nggak usah terlalu banyak pertimbangan, ini masalah kecil gitu. Udah kita langsung lakuin dengan cara A aja udah gitu, biar cepet beres." Nah, tipikal orang yang gue suka bilangnya tuh kayak orang yang hitam putih, saking hitam putihnya itu kayak kadang-kadang kesannya itu terburu-buru dalam mengambil keputusan, tapi sebenarnya dia bukan orang yang tergesa-gesa. Emang pada dasarnya dia adalah orang yang gue ngerasa tuh kayak instingnya tuh tajam gitu loh. Jadi kadang-kadang dia nggak perlu banyak mikir, dia udah tahu aja kayak ini udah tahu nih harusnya ini, harusnya itu. Nah, dan dia emang tipikal orang yang kalau gue bilang itu memimpin ya dalam hubungan itu, dia yang lebih yang kayak lu yang lebih banyak nanyain sarannya ke dia, dan dia yang lebih banyak kayak oke udah kita kayak gini aja, udah kayak kita kayak gitu aja. Nah, dan gue nggak tahu kenapa ya by the way, kayak kalian yang nonton video ini grup B, kalian itu gue ngerasa orangnya tuh gampang cemas gitu, dan ini adalah orang yang bener-bener literally ya, kayak dia bilang kayak, "Gue nggak mau pusing, gue nggak mau repot. Jadi hal-hal yang kecil-kecil jangan dibawa repot," gitu loh. Kayak, "Udah kamu nggak usah pusing gitu. Udah ini pilih ini aja, percaya sama gue." Dia suka bilang kayak itu, "Udah percaya deh sama aku gitu. Ini udah ambil ini aja." Karena dia tuh sempat bilang kayak, "Aduh kamu tuh ngambil keputusan lama banget." Nah itu tuh, ya dia itu suka komplain kayak gitu, "Aduh kamu tuh ngambil keputusan lama banget. Ini cuman masalah kayak kita tuh mau ini atau itu." Kadang-kadang tuh ya kayak sesimpel yang kayak gini nih, dia bilang kayak sesimpel kayak kita tuh cuman mau mikir kayak harus kemana aja kok mikirnya lama gitu loh. Dia bukan tipikal yang kayak gimana ya, kayak dia tuh tipikal yang selalu tahu dia maunya apa, ya. Contoh paling gampang deh, misalnya kayak ketika kayak kalian tuh lagi jalan pas weekend gitu kan, terus kayak dia tanya gitu, "Kamu maunya kemana?" Terus kayak kamu jawabnya, nggak tahu sih, terserah," gitu. Dia bukannya bilang kayak, "Aduh aku nggak tahu juga, terserah juga." Dia bakal jawab gitu, "Oke, aku sih maunya ke sini," gitu. Nah, cuman kadang-kadang dari kaliannya tuh yang kayak kadang-kadang mikirnya kayak, "Aduh, tapi enak nggak ya ke situ ya? Apa ke sini aja, apa ke sana aja?" Nah, itu tuh dia nggak suka, dia bilang kayak, "Udah nggak usah ribet, kita pilih salah satu, langsung jalan." Nah, tipikal orang yang kayak gitu banget lah ya. By the way, di sini gue tarik 3 kartu lagi, ada kartu Death atau Rebirth ya, orangnya hitam putih banget, balik lagi. Di sini ada kartu Knight of Cups. Salah satu dari anggota keluarganya kayaknya ada yang sudah meninggal ya. Tapi gue nggak tahu deh. Iya, kayaknya salah satu orang tuanya ada yang udah meninggal deh kayaknya ya. Romantis ya, ini orangnya yang gue suka dengan orang ini, dia tuh eh,
cara dia kasih lu perhatian atau cara dia memberikan lu kasih sayang itu dengan memberikan barang gitu ya, gift giving gitu. Kayak kadang-kadang bisa tiba-tiba kayak surprise aja, kayak dia beliin lu barang gitu ya, beliin lu barang-barang lucu-lucu lah gitu. Dia tuh bakal gini ya, kayak di awal-awal kalian berhubungan tuh dia lagi sering kayak keluar-keluar kota, mungkin karena ada urusan kerjaan atau gimana, gua nggak tahu. Setiap kali kayak dia tuh pulang dari urusan dia di luar kota, dia tuh selalu bawa lu barang-barang pernak-pernik kecil-kecil gitu loh, antara gantungan kunci atau hiasan atau apa. Dia suka kayak beliin barang-barang yang kayak nggak bisa dipakai, nggak bisa diapa, cuman bisa disimpan doang, tapi lucu-lucu gitu. Tipikal orang kayak gitu sih kalau gue lihat ya, dengan orang ini. Nah, pertemuan antara lu dengan orang ini, jujur ya gue lihat, kayaknya kemungkinan besar ketemunya tuh lewat pertemanan. Ya, jadi di bulan November, sering-sering deh lu tuh minta temen lu comblangin lu ke orang baru, ya. Karena yang gue lihat dari sini, pertemuannya tuh bukan dari pekerjaan, bukan dari aplikasi, ya. Kemungkinan besar dari orang yang sudah kamu kenal, ternyata dia tuh temennya dari orang ini, akhirnya kenalan dari situ. Ya, itu sih yang kalau gue lihat ya sejauh ini untuk kalian grup B. Oke, jadi semoga bisa dipertemukan. Kalau benar-benar ketemu di bulan November, coba DM gua ya di Instagram @early_theory, ya coba DM gua kabarin aja kayak, kok beneran banget sumpah ini kok serem banget gitu, kayak bisa ketemu sama orang ini gitu. Karena dari kemarin-kemarin tuh ada banyak banget orang-orang yang random gitu tiba-tiba kayak nge-DM gua, "Ini benar banget kok, gila gua ketemu sama orang yang kayak gini," terus kayak dikirimin foto, "Ini bener gak sih kok orangnya?" gitu. Kayak gua juga jadi kaget sendiri ya. But anyway, semoga enjoy ya dengan ramalan kali ini ya. See you on the next reading. Bye-bye. Halo grup C, mari kita mulai dengan ramalan kalian. Jadi di bulan November, ya jodoh yang mana nih yang akan datang, ciri-cirinya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, dan kemungkinan besar ketemunya di mana? Coba kita telusuri ya di video kali ini ya. Jangan lupa please, tolong subscribe, oke? Oke, jadi kita mulai dari kartu di tengah dulu ya, grup C. Ada kartu Solidity, Inner Core, ya. Jadi jujur ya, ini kartu Oracle deck yang ini nih, by the way gue lupa namanya apa ya, Elemental Oracle ya. Ini nih kayak kartunya ini nyeleneh gitu, kayak gue nggak tahu kenapa ya. Ini kan pesannya nih lihat nih Inner Core, Solidity gitu ya. Cuma biasa yang gue dapatin pesannya itu berbeda dari apa yang ditulis. Oke, jadi gue langsung kasih tahu aja ya, intuisi gue ya, dari tadi udah dibisikin soalnya. Ini orang tipikal yang badannya tuh bagus gitu. Paham nggak maksud gue? Kayak badannya tuh badannya fit gitu ya, bukan badan yang kayak beleber kemana-mana gitu. Tipikal orang yang kayak mungkin benar-benar kayak jaga makan ya, benar-benar yang kayak ngerawat badan banget ya. Mungkin tipikal anak-anak nge-gym gitu ya, yang kayak rajin olahraga. Itu sih yang gue lihat ya dari orang ini. Kemungkinan besar gue itu sekitar 95% lah ya. 95% gue yakin ini orang itu Capricorn. Oke, iya, dan satu lagi ya, kemungkinan besar juga, ya ini kayak kalian pasti bakal langsung merinding pas gue dengar. Kemungkinan besar juga untuk beberapa dari kalian grup C, pas kalian nonton video ini, kemungkinan besar kalian udah ketemu sama orangnya. Karena nggak tahu ya, kayak energi yang gue rasain tentang orang ini sekarang itu familiar. Familiar itu maksudnya nggak asing gitu di mata lu. Jadi antara memang ini adalah orang yang sebelumnya lu udah kenal, atau mungkin lu tuh baru aja deket sama orang ini, terus pas lu nonton video gue itu kalian tuh udah mulai PDKT aja gitu ya. Cuma satu hal yang gue lihat dengan orang ini ya, satu hal yang kemungkinan besar lumayan pasti lah ya. Ini anak lebih muda dari lu ya. Oke, beda umurnya sih nggak jauh-jauh banget kalau gue lihat, cuman dia lebih muda dari lu ya. Jadi untuk yang cewek kemungkinan besar kalian akan ketemu dengan jodoh-jodoh berondong, ya kan? Gue suka sih dengan orang ini ya, karena dia itu semangat hidupnya masih tinggi gitu ya, bukan tipikal, tahu gak sih kayak kita kan semakin kita tua ya, gila gue udah mau kepala 3, gue tuh semakin yang kayak ngerasa anjir kayak energi gue tuh kayak cepet habis gitu loh, kayak cepet capek lah, cepet encok, kayak kerja keras dikit aja udah yang kayak besok bisa tiba-tiba masuk angin sakit-sakitan. Nah ini nih anak yang kayak kalau gue bilang tuh energinya nggak ada habis-habisnya gitu, kayak kegiatannya tuh banyak banget gitu, udah ditambah kerja, nanti ada nge-gym lagi, terus kayak ada urusan apa lagi. Dan ini tipikal orang ya, gue nggak tahu kenapa, dia tipikal yang kayak tempat kerjanya sama rumahnya tuh jauh gitu loh. Jadi sehari-hari itu dia tuh kayak waktunya tuh habis di perjalanan. Ya, tipikal orang yang kayak nggak kaget gue kalau misal ternyata diketahui ya. Kayak misal kayak kerjanya tuh di pusat kota, terus rumahnya tuh misalnya tuh di Depok gitu. Kebayang nggak sih? Itu. Terus satu lagi yang gue lihat, ini orang kemana-mana bawa kendaraan sendiri. Ya, ini orang kemana-mana bawa kendaraan sendiri, yang gue lihat tuh bawa mobil. Oke, yang gue lihat itu bawa mobil. Gue juga lihat satu hal tentang orang ini ya, ada kemungkinan
Ada 2, soalnya kayak gue lihat 2 bentuk gitu ya, dan pastinya nggak mungkin ya misalnya kayak dari berapa ribu orang yang nonton video ini dan berapa ribu orang dan berapa puluh ribu orang, amin, yang nonton video ini dan milih grup C, nggak mungkin orangnya tuh sama gitu loh ya. Karena kita bilang kayak gini, ada beberapa orang yang mungkin energi itu mirip-mirip di dunia ini dan ya pastinya lebih dari satu gitu. Gue lihat 2 hal, ada satu cowok ya, yang dia tuh lagi pakai behel, giginya berkawat sekarang ya. Satunya lagi itu giginya itu, gua bilang giginya rongga ya, tapi kayak giginya itu agak tongos ke depan dikit ya. Nggak parah kok, tenang aja gitu. Cuman kayak gua kan harus ini ya, kan gua kan harus menjelaskan ke kalian supaya kalian tuh ngerti ada visualisasi gitu loh. Ada bayangan maksudnya kayak ini orang bentuknya kayak gimana. Jadi kadang-kadang tuh kayak ketika kayak gua kasih satu deskripsi tuh orang langsung ngerasa, "Aduh jelek banget dia tongos," gitu. Tongos itu nggak jelek cuy ya, kayak ada kok orang yang tongos tapi manis ya. Ini tipikal orang yang kalau gue bilang, warna kulitnya tuh agak ini ya, kecoklatan ya, kayak bisa dibilang agak kuning langsat, agak gelap dikit, ya itu yang gue lihat dengan orang ini. Rambutnya dipotong pendek, kemungkinan besar ini cowok sih. Jadi, kalian yang cari cewek gitu, kayaknya ini bukan grupnya kalian deh. Cuman yang gue lihat ini cowok ya, rambutnya dipotong pendek, rapi, samping-sampingnya tuh dipotong kayak hampir botak gitu ya, rambut sampingnya kayak dipotong kayak fading gitu, kayak tipis banget ya. Terus kayak atasnya tuh dipotong kayak agak jabrik, hampir cepak gitu, hampir cepak banget bentuk kepalanya. Ya, nah di sini kayak gue tarik kartu lagi, di sini ada 3 ya, ada kartu King of Swords. Dia adalah orang yang pintar ya, kalau yang analitis ya, orangnya itu logika banget dan tipikal anak-anak yang kalau gue bilang tuh nggak sampai kutu buku ya, lebih yang kayak orangnya pintar aja gitu, pintar yang kayak lu tau lah ketika lu ngomong sama dia tuh orangnya pintar gitu ya, berwawasan luas. Di sini ada kartu Three of Wands, kemungkinan besar lu ketemu sama dia tuh lewat aplikasi ya, antara lewat Tinder, Bumble, ataupun sejenisnya lah, ataupun bisa juga lewat sosial media, follow-followan, akhirnya kenalan dari situ. Ini 2 kartu yang gua tuh tadi dapat informasi yang cukup spesifik ya, ada kartu Five of Cups dan juga ada kartu Ten of Wands ya. Jadi ada kemungkinan dia itu broken home. Ya, tapi gue nggak tahu siapa yang meninggalkan siapa, tapi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan orang tuanya itu bercerai. Antara itu atau mungkin ya pada saat dia kecil, salah satu orang tuanya itu udah meninggal. Tapi kemungkinan besar ini broken home-nya karena cerai sih ya orang tuanya. Itu yang gue lihat juga informasi tentang orang ini. Oke, nih gue kasih lihat juga kartunya di sini ya. Ada kartu Nine of Cups. Setiap kali kartu Nine of Cups itu keluar, ya di ramalannya gua, guys, eh gua itu 95%, 99% yakin ini orang itu ada ikatan karma, ada ikatan takdir lah dengan lu. Ya, jadi anggaplah kalau misal lu bilang, "Wah, anjir berarti ini indikasi jodoh banget nih, jodoh," gitu. Ya, percaya aja gitu ya. Gue doain, gue aminin lah ibaratnya. Karena ini adalah kartu yang menandakan apa tahu gak? Keinginan lu terkabulkan lewat kehadiran orang ini. Jadi ada kemungkinan ini orang memang benar-benar soulmate lu lah ibaratnya contohnya. Nah, di sini ada kartu Three of Pentacles ya. Yang gue suka, lu sama dia itu tipikal orang yang kalau kerja bareng tuh klop gitu. Ya, kalian berdua itu nggak selalu sepemikiran, tapi kalian berdua kalau bekerja itu rapi gitu. Kalian tipikal orang yang orangnya tuh cocok gitu kalau misalnya kayak kerja bareng gitu. Nanti ke depannya juga gue yakin bakal ada banyak kesempatan untuk kalian berdua tuh menjalani project bersama ya. Itu yang gue lihat sih dari orang ini juga. Tadi ada yang sempat nanya ke gue, ada yang sempat nanya ke gue nggak tahu sih ya. Jadi jujur nih guys, ini sesuatu yang gue nggak tahu lah ya, kayak mau ngesombongin diri atau enggak gitu. Kadang-kadang pas gue lagi buka kartu kayak gini, ya, gue tuh bisa ngedengerin pertanyaan kalian, walaupun sebenarnya ini tuh kayak gue rekam jauh-jauh hari sebelum gue post gitu ya. Ada yang tanya tadi gitu kayak di telinga gue kayak, dia brewokan nggak gitu? Enggak, dia nggak brewokan by the way. Gue nggak ngerasa dia brewokan sih. Gue ngerasa paling kumisannya pun kumis tipis gitu loh yang kayak selalu dia cukur gitu ya, nggak jenggotan nggak apa. Mukanya tuh tipikal muka mulus gitu kalau yang gue lihat. Tulang pipinya agak tinggi ya, jadi ada sedikit kayak agak efek-efek tirus gitu kayak bentuk pipinya gitu. Dan memang tahu gak sih tipikal anak nge-gym yang kayak kesannya kayak wah kering gitu badannya gitu ya, kayak mukanya juga ikut agak kering gitu. Nah itu tuh yang gue lihat dari orang ini. Dan mukanya tuh mukanya mulus gitu ya, nggak ada jerawat, nggak ada apalah ya. Mmm, Ganteng sih, ya. Bagi gue sih ganteng ya, gitu. Gue nggak tahu deh tipenya kalian tuh kayak gimana gitu. Gue ngerasa ini orang itu, mukanya tuh ya agak mirip-mirip itu tuh siapa tuh si artis itu, si Randy Pangalila, tapi yang pas dulu, yang pas masih muda gitu ya. Mukanya ada sedikit mirip-mirip kayak gitu sekilas ya.
Tingginya kalau gue lihat itu standar lah. Gue nggak ngerasa dia itu sampai 175 senti itu nggak nyampe. Gue ngerasa ya antara 170 sampai 172 senti gitu. Ya, dia itu dibandingin gue dia masih lebih pendek soalnya. Kalau gue berdiri samping-sampingan sama dia, dia masih lebih pendek dari gue. Tapi gue nggak ngerasa dia cebol. Intinya di situ. Ya, gue nggak ngerasa dia cebol. Apalagi yang mau kita bahas? Perbedaan umur udah tadi, ya kan ketemunya di mana udah juga tadi. Dia orangnya itu seperti apa? Dia itu orangnya itu jujur bagi gue itu agak kaku ya dalam menjalani hubungan. Bukan tipikal anak-anak yang romantis ya, dia tipikal anak-anak yang dia itu romantisnya dia itu kayak dia bakal sering kalau misalnya dia udah suka sama lu, kalau misalnya dia udah jatuh cinta sama lu ya, dia akan sering membicarakan masa depan bersama sama lu gitu. Dia bakal kayak sering ngomongin soal kayak, "Eh ya nanti ke depannya kayak kamu kalau misalnya mau nikah kayak gimana caranya?" Atau kayak, "Kita nanti kayak gimana?" Itu ngerti gak sih kayak inisiatif membicarakan soal masa depan. Nah itu tuh, indikasi kalau misalnya kayak dia tuh udah, siap serius ya sama kalian ya. Dan dia emang tipikal orang yang, ya mau gimana ya, what do you expect gitu loh, kayak Capricorn cuy. Jadi dia orangnya gue bilang itu sangat memikirkan soal masa depan, sangat memikirkan soal kayak dia bukan menjalani hubungan tuh untuk main-main sekarang gitu. Udah langsung yang kayak mikirnya tuh walaupun dia masih cukup muda ya bagi gue ya, tapi dia udah mikirnya kayak, "Oke kita nanti kalau berkeluarga kayak gimana?" Terus kayak dia juga banyak ngomongin soal kayak kebutuhan duit ya. Gue nggak ngerasa ini orang yang datang dari keluarga yang berada banget gitu ya. Sekarang sih kalau misalnya kita ngomong untuk hidup sendiri udah mapan belum? Udah mapan, tapi kan kita bilang kayak kalau untuk sendiri mapan tapi kayak untuk berkeluarga belum siap, nah itu tuh dia tuh. Jadi dia sempat ngomong sama lu gitu, dia bilang kayak, ngomong sama kalian ya by the way ya grup chat, kayak, "Iya nih kayak gue masih ada goal gue belum dapat nih," gitu, "gue belum mencapai target nih untuk kayak pemasukan gue," gitu. Jadi kayak gue mau kerja lebih keras biar kayak bisa naik jabatan, ya terus kayak dia tuh kayak suka banget kayak buka bisnis kecil-kecilan gitu. Dia suka gitu kayak buka bisnis gerobakan gitu, kayak bayar orang buka bisnis gerobakan. Tapi jujur ya kalau misalnya emang lu ketemu sama orang kayak gini kasih tahu ke mereka, "Aduh nggak cocok ya udah nggak usah jual nggak usah banyak gaya," gitu loh. Kayak kalau misalnya lu mau nanti sekalian ke depannya tuh sekalian serius aja buka bisnis yang benar-benar gede gitu. Karena nggak cocok dia kayak jual minuman, jual makanan tuh nggak cocok ya untuk orang-orang kayak kayak dia gitu ya. Kasih tahu aja ke mereka kalau misalnya emang benar-benar ketemu sama orang ini. Oke? Jadi begitu sih grup C ya, semoga dipertemukan dalam waktu terdekat di bulan November. Kalau misal ketemu coba DM ke gua ya, kabarin ke gua gitu ya. Gua seneng sih kalau misalnya dapat feedback dari kalian kayak, "Wah anjir gua ketemu nih, anjir sesuai dengan apa yang diomongin sama Early Theory," gitu. Oke, so yeah, see you soon ya, bye-bye.